Pada tanggal 2 Agustus tahun 2024, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, di DNG, MMB melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kunjungan ini didampingi oleh Asterkasdam 4 Diponegoro Kolonel Ins Lukman Hakim, SC, M. Terhan, dan Dim 0718 Pati Letkol Infjen Yung Saragi, SSOS, serta Forkopimda Pati, dan para pejabat terkait. Tujuan utama kunjungan Wamentan kali ini adalah untuk meninjau stasiun pompa Tambak Romo yang berlokasi di Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo. Stasiun pompa ini memiliki 6 pompa besar yang dibangun pada tahun 1991 dan telah dimanfaatkan selama 2 tahun terakhir. Ibu Nikentri Meningrum, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati, memaparkan bahwa terdapat 3 kecamatan dan 11 desa yang bisa dilayani oleh stasiun pompa ini jika diaktifkan. Luas lahan yang akan terlayani mencapai 1094,31 hektar, tersebar di Kecamatan Kayen, Sukolilo, dan Tambak Romo. Apa dinamakan Tambak Romo karena nih mengairi daerah irigasi Tambak Romo. Rencananya seperti itu, Bapak. Jadi ini panjangnya dari sini sampai ke Kecamatan Tambak Romo. Ini sekitar 14, itu bisa dipompa, kemudian airnya bisa mengairi begitu. Ya, jadi kita bisa tanam 2 kali lah paling tidak, atau 3 kali. Selama ini kita hanya 1 kali, 2 kali untung-untungan. Kalau ada air ya panen, kalau enggak ya putus, gagal. Itu seperti itu kondisinya. Nanti ya Pak, Muraji ini dari Sukolilo. Dan ini memang sangat diharapkan dari para petani khususnya di DI Tambak Romo. Masalahnya apa? Yang pertama memang biaya operasional. Kemarin para petani memang berusaha mengoperasikan swadaya, Bapak. Karena beratnya BBM. Iya, yang operasionalnya sangat tinggi, tidak mampu. Akhirnya berhenti tahun 2017, jadi 2 tahun nggak mampu setelah itu. Makanya ini kalau memang pengelolaannya bisa ya ini asetnya BBWS, Bapak. Jadi operasi selama 4 jam dalam 1 hari, 2 pompa, 1 meter kubik per detik. Itu kemarin kesepakatannya seperti itu. Itu aja sudah banyak membantu ya. Betul, Nah, itu aja kan artinya sudah banyak membantu ya. Betul, Bapak. Maksudnya tidak perlu semua dinyalakan, mungkin sebagian kecil dulu. 2 dulu saja. 2 dulu saja. Seperti itu. Cukup 2 dulu saja ini. Jadi masalahnya adalah sumber airnya, Betul. sama biaya operasional. Termasuk jaringan irigasi, Bapak. Karena ini sudah lama tidak dipakai. Jaringan irigasi perlu ada perbaikan. Itu masuk. Jadi bisa masuk. Terus kondisi pompa Pak, ini perlu, karena ini lama itu perlu diservis. Artinya Di overall sebentar ya. Nanti monggo tenaganya pakai tenaga listrik, diubah menjadi tenaga listrik itu lebih efektif Kalau daripada dari tenaga listrik ya kita ganti pompa. Ya makanya ada 2 alternatif. Ada 2 alternatif. Lebih efektif pompa baru. Itu lebih efektif daripada nanti pemeliharaannya itu lebih mahal lagi. Kalau Dan pemeliharaan jaringan sampai ke petani. Karena banyak sipon-sipon yang bocor. Berarti terakhir dipakai 2017 sampai sekarang ini. Sampai sekarang sudah nggak pernah. Coba-coba apa nggak ada? Betul. Karena beban biaya, dan kedua kan harus ada izin minta air dari IP3A Kambukanan Pak. Rencana perbaikan stasiun pompa Tambak Romo untuk mendukung pengairan lahan pertanian seluas 1.300 hektar tidak bisa dilakukan secara instan. Balai Besar Wilayah Sungai BBWS menjelaskan bahwa perlu koordinasi lintas sektoral untuk mengaktifkan pompa yang diperkirakan mampu mengalirkan air ke 10 desa di Kecamatan Sukolilo, Kayen, dan Tambak Romo. Oke, aku udah nangkap. Ini urusannya keputusan. Ya, keputusan. Kasih keputusan, jalankan. Selama ini dibiarin. Pak Menteri sudah kesini kok. Pak
solusinya barangkali yang tepat terus 5 tahun ke depan salah satu cita-cita yang saya harus tunjukkan di Pak Prabowo adalah penyaluran dibenahi. Kalau harus ada masalah nggak? Besar ini masalah sosialnya ada nggak? di Banjarmasin itu lagi masalah sosialnya itu sudah Ya ini bisa lah ya. bisa, sudah sepakati satu meter Di sana. 4 jam ya, 4 jam berhari 4 jam berhari satu titik. Belum hanya 4 jam, belum sampai Lama-lama dulu pernah 2015 itu cukup. Jadi khususnya produk polisi masih kering. Wamentan memberikan arahan penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Pate. Beliau menyampaikan keinginan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan indeks pertanaman EP dari 1 kali tanam menjadi 2 kali atau bahkan 3 kali tanam dalam setahun. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan luas lahan panen menjadi 2.000 hektar di Kabupaten Pati. Wamentan juga menekankan pentingnya ketersediaan pupuk yang cukup untuk mendukung panen yang melimpah. Tahun ini, pemerintah telah menyetujui penyediaan 9,5 juta ton pupuk. Selain itu, perbaikan dan pengoptimalan jaringan irigasi juga menjadi fokus utama untuk mencapai kemandirian pangan. Informasikan kepada Bapak Ibu semua, yang pertama keinginan dari kami Kementerian Pertanian bagaimana lahan yang totalnya 1.000 hektar, ya 1.000 hektar itu artinya kalau nanam sekali itu namanya IP-nya 100, bagaimana menjadi 200 artinya 2 kali tanam dalam setahun. Kalau kita jadi IP 300 berarti 3 kali tanam setahun, sehingga kita punya PAT Bu langsung nambah 2.000 hektar di Pati ini ya. Yang kita harapkan tentu adalah kemandirian pangan, bagaimana panenannya cukup untuk makan seluruh rakyat kita. Untuk makan cukup semua rakyat kita tanpa impor, syaratnya maka panenannya harus banyak. Supaya panenannya banyak, maka pupuknya cukup. Pupuknya tahun ini sudah 9,5 juta ton, sudah disetujui Presiden, jadi insya Allah tidak ada lagi kesulitan pupuk sebagaimana yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Itu pertama. Yang kedua, supaya panenannya banyak, pupuknya oke, bibit sudah, lahannya ada, lahannya dimanfaatkan lebih banyak. Yang tadinya nggak ditanami, IP 0 namanya, indeks padi namanya ya. Indeks pertanamannya 0, jadi 100 artinya bisa panen sekali setahun. Yang 0 tidak dimanfaatkan sama sekali bisa panen. Yang panennya sekali bisa 2 kali, yang 2 kali bisa 3 kali. Bahkan ada daerah di Purworejo atau kalau nggak salah, di Sukoharjo itu IP 400. Jadi setahun panen 4 kali karena ada benih-benih yang memang usianya lebih pendek. Ada yang 70 hari, ada yang 90 hari gitu. Nah, tentunya kita ingin Bapak punya lahan, kemudian ditanami 4 kali, 3 kali kan tentu lebih menguntungkan daripada cuma ditanami sekali, apalagi tidak ditanami. Oleh karena itu, saya meminta kepada Bu Kadis untuk dibuatkan RAB, simpel aja supaya bagaimana mesin ini di musim tanam bulan Oktober nanti, itu kira-kira bisa mengalir air ke sini. Bisa dinyalakan satu pompanya. Ya, tadi usul Pak, kalau bisa nih alatnya udah lama Pak. Kalau bisa yang tenaga surya. Saya sampaikan lebih baik makan telur hari ini daripada membayang-bayangkan makan ayam besok, ya. Karena kadang makan ayam besok belum tentu ada. Jadi wis ndok sik gak apa-apa, yang penting pasti ada ndoke. Jangan sampai karena pengen ayam nggak mau makan ndok hari ini ternyata besok ndak ada. Ya, ayamnya ndak datang. Ya, jadi saya ingin yang sudah ada dimaksimalkan, kita manfaatkan. Nanti mungkin mungkin September atau Agustus akhir kira-kira bisa dicek-cek dulu. Kalau RAB-nya sudah ada, nanti kita coba carikan solusi gimana caranya. Pokoknya intinya sawah ke sana itu sudah bisa ada teraliri air. Apakah bisa terairi semua? Udah, kita lihat dulu. Yang penting kita airi dulu. Kalau kita air mengalir pasti nanti petani itu biasanya nggak ada yang serakah. Petani itu biasanya biasa berbagi air, dibagi bagaimana temennya juga kebagian air bisa nanam dan seterusnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
kita kebetulan sudah diminta untuk membuat, ini sebetulnya di luar Kementerian Pertanian Pak Sekjen, itu adalah sekarang ini irigasi, namanya ada indeks irigasi gitu Mas. Artinya dari total lahan di seluruh Indonesia yang kena irigasi itu sekitar 26 apa 27%. Jadi yang betul-betul sawah yang termanfaatkan atau memanfaatkan irigasi itu sekitar 20 hampir 30%. Maka target dari pemerintahan baru Pak Prabowo adalah bagaimana irigasi itu tidak 20 sekian persen tadi, 27 kalau nggak salah, tapi bagaimana kita tingkatkan sampai di atas 50%. Artinya irigasi-irigasi yang rusak kita perbaiki sambil membangun jaringan irigasi baru. Irigasi Waduk Gedung Ombo itu saya ingat betul, itu kan dibangun tahun 90, tahun 89, 90, 91, 92 ya, kira-kira ya. Dulu di kampung saya itu orang nanam kapas, karena nggak ada irigasi, begitu ada irigasi, nanam padi, palawija, padi, palawija, padi, palawija. Bisa 3 kali panen dalam setahun. Sehingga memang ini sudah dihitung, kalau nggak salah kebutuhannya ada sekitar 29 triliun gitu loh untuk mengoptimalkan irigasi sampai ke level 50% dari total area persawahan atau total area tanam atau total area produktif kita di seluruh Indonesia, nggak cuma di sini. Maka Pak Mentan sudah ke sini, Pak Wakil Mentan sudah ke sini, maka ya nggak ada alasan masa yo kita datang ke sini terus nggak ada solusi, cuman hai kita ngapain ke sini ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu semua boleh dan berhak menuntut saya untuk nguber-nguber Pak, gimana Pak, gimana Pak dan seterusnya. Ya, harus Pak, harus. Nanti enggak, kalau saya merasa lupa dan seterusnya, ada direktur irigasi saya mana tadi, Ibu. Nah, Ibu nanti ini ya sama Bu Kadis ya. Jangan nanti Bu Kadisnya naik pangkat terus lupa lagi ya. Nah. Loh ya diamini Bu, amin ya muka. Jadi sekda apa jadi apa kan begitu ya kan, orang kan ya Pak Sekjen. Nah, itu. Pak Sekjen ini dulu 20 tahun lebih di Pati, di balai kita ya, balainya Kementerian Pertanian, yaitu tiba-tiba bisa jadi Sekjen, orang nomor 3 di seluruh Kementerian Pertanian. Itu kadang-kadang. Tapi yang penting apapun, semua promosi yang kita terima ini bisa bermanfaat bagi banyak orang ya. Sekali lagi saya titip kepada Pak PJ Bupati ya. Dan ini sebelah kiri saya tampaknya sudah mulai pasang-pasang gambar mau jadi bupati gitu, ya. Coba saya tanya nih, kira-kira secara ini nggak kampanye loh ya, ini beliau anggota DPR ya, cocok nggak jadi bupati? Cocok. Ya saya mendoakan semoga sahabat saya masuk DW ini kalau jadi bupati akan enak kita. Halo, awas lu, mesti beres. Nah, gitu. Gitu Pak BJ. Alhamdulillah. Pak BJ maju boten. Oh, boten. Kemudian tadi didampingi lagi mana? Oh, Pak Kadis ya. Pak sama Bapak Ibu semuanya. Ini ada mentor saya nih, Bang John ini mentor saya, Pak Sekjen. Ya. Ini petarung sejati ini beliau nih, ya. Pak Dandim terima kasih. Perwakilan ya, Pak Wakapolres ya. Kalau di sini Kapolresnya kalau apa Kombes ya di sini ya. Ya semoga nanti Bang John segera melatihnya tambah 1 lah ya. Saya didampingi oleh Aster dari Kodam. Ini Kolonel Lukman. Ini adalah wujud betapa seriusnya urusan pertanian Pak. Percayalah bahwa presiden baru kita ini adalah bekas ketua KTI, sekarang masih membina KTI, senang dengan pertanian, visinya adalah kemandirian pangan. Jadi saya pastikan, karena saya pernah hidup serumah sama beliau 5 tahun, saya memahami bahwa memang mimpi besar dan keinginannya adalah bagaimana Indonesia ini swasembada pangan, tidak hanya swasembada pangan, tapi bisa menjadi lumbung pangan dunia. Caranya bagaimana? Caranya adalah
matahari dari timur ke barat itu setiap hari ada, tidak ada musim dingin tempat kita, hujan ada, ya kemudian lahannya juga subur, nggak tandus. Beda kalau di gurun dan lain-lain kan nggak bisa tanami. Tanah subur, matahari sepanjang waktu, ada hujan, kadang-kadang tidak ada hujan. Tinggal manajemen manusianya. Yang bikin waduk, yang bikin irigasi, ya dipompa, ya dipupuk, ya dikasih benih yang baik, ya diajari petaninya. Maka kita harapkan bukan mimpi lagi Indonesia lumbung pangan dunia. Gitu ya. Mohon dukungannya dari Bapak Ibu semua, semuanya yang ada di pusat, di daerah, di provinsi, di kabupaten, di kecamatan, di desa-desa, kelompok-kelompok tani. Kita betul-betul ingin membuka ini semua, bahwa ini penting. Ya. Terakhir, Kementerian Pertanian itu meluncurkan namanya Satgas Pompa. Mas Dewo, Satgas Pompa. Jadi seluruh Indonesia ini sudah dibagi 93.000 pompa dari tahun 2019 itu 2018 kalau nggak salah sudah dibagi sampai dengan sekarang 93.000 pompa, dengan harapan dengan adanya pompa kita pompa air, kita airi sawah yang barangkali hanya bisa panen sekali, bisa panen 2 kali. Jadi ini kita memang betul-betul ingin supaya panennya tambah banyak, Pak. Nah, Satgas Pompa itu komandannya saya. Nah, ini sekarang ini rentang kendali dari Kementerian Pertanian adalah masing-masing eselon. Misalnya Ibu, ya, Ibu. Ini beliau ini sebetulnya bukan pejabat teritorial, tapi karena pejabat struktural, tapi punya tugas, Mas, namanya PJ. Jadi semua eselon 1, eselon 2 itu dibagi, eselon 1 dibagi per provinsi menjadi tanggung jawab untuk penambahan area tanamnya, eselon 2 dibagi menjadi penanggung jawab beberapa kabupaten. Jadi selain mengerjakan pekerjaan pokoknya, Ibu beliau eselon 2 Kapus ya Ibu ya. Ibu kepala Kapus, Ibu Kapus ini membawahi Kebumen, Purworejo, Boyolali, Sragen. Tanggung jawab kewilayahan urusan pompa dan penambahan area tanam. Jadi mitranya Dandim, jadi mitranya kepala dinas di kabupaten-kabupaten. Itu dirasa masih kurang cukup, kita bantu dengan cara pegawai Kementerian Pertanian kita sudah seleksi ada 1.500 membawahi, mengawai 7.000 kecamatan. Jadi nanti satu orang mengawai 2-3 kecamatan supaya memastikan pompanya ada, pompanya nyampe, dimanfaatkan petani, dan betul-betul pompanya bermanfaat, kemudian panennya tambah banyak gitu. Jadi ini pompa selama 5 bulan ke depan sampai dengan Desember ini udah seperti Pak, jihad ini. Kalau di Kementerian Pertanian ini jihad, betul-betul. Saya datang ke sini minta petunjuk Pak Menteri, Pak petunjuk pompa, Pak Wamen, pompa harus dikebut. Nah, jadi ini tujuannya adalah supaya lahan-lahan itu nggak ada alasan, nggak ada air, tapi betul-betul asal ada sumber air bisa dipompa. Ya gitu ya Bu Kadis ya. Tadi di Kodam udah saya kasih tahu, kan perlu ada persetujuan BPWS. Nah yang berikutnya ini nggak perlu, cukup diberitahu asal tanahnya kering kita bisa kirim pompa. Kalau Ibu masih butuh pompa lagi, Ibu tinggal kasih tahu, kita kirimin lagi, Pak PJ Bupati. Iya, nggak boleh ragu-ragu ya. Saya kira itu ya, membela rakyat susah, membela petani kita nggak ragu-ragu, ya, nggak ragu-ragu, nggak perlu ragu-ragu. Nah ini kan masalahnya kan begini, kalau pupuk udah beres nih ya, pupuk ini udah mulai agak oke dong ya. Ya kalau ngomong masih kurang Pak, tapi lebih baik daripada yang lalu ya. Gitu Pak ya? Betul toh? Iya benar, ya kan? Berarti janji benar dong, ditepati ya kan? Gitu ya? Pupuknya gampang, kartu taninya hilang. Itu materi kampanye saya dulu. Ya. Jadi saya kira itu ya Bapak Ibu semua ya. Sehat selalu. Saya berkunjung ke sini harus ada sesuatu. Nanti kalau bulan Oktober kapan itu mesinnya nyala,
nanti saya datang lagi sini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira itu sambutan dari saya. Terima kasih dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah ini saya langsung izin pamit. Kita ada kunjungan ke Jakenan ya. Terima kasih. Follow up-nya ditunggu ya Bu ya. Harus jalan. Terima kasih. Selesai. Wamentan juga menekankan pentingnya ketersediaan pupuk yang cukup untuk mendukung panen yang melimpah. Tahun ini, pemerintah telah menyetujui penyediaan 9,5 juta ton pupuk. Selain itu, perbaikan dan pengoptimalan jaringan irigasi juga menjadi fokus utama untuk mencapai kemandirian pangan. Kementerian Pertanian telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendukung petani, termasuk pembentukan Satgas Pompa dan penugasan pegawai Kementerian Pertanian untuk memastikan ketersediaan dan pemanfaatan pompa air. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan kering dan mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui kunjungan ini, Wamentan berharap dapat mewujudkan pertanian yang lebih maju dan mandiri di Kabupaten Pati. Mari kita dukung bersama upaya ini demi pertanian Indonesia yang lebih baik.